Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Satya Wicaksana dengan NIM 3332180 dari jurusan Teknik Elektro angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan contoh etika profesi di bidang teknik elektro dan pandangan saya terhadap etika profesi tersebut di masa yang akan datang nanti atau setelah saya lulus. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Nah, selanjutnya contoh etika di bidang teknik elektro. Nah, kode etik profesi di teknik elektro itu sudah tertuang di dalam kode etik IEEE. Nah, jadi apa itu kode etik IEEE? Kode etik tersebut merupakan suatu acuan atau pegangan yang luhur bagi semua anggotanya ya, electrical engineer, untuk mempertanggungjawabkan secara pribadi ke organisasi bagi pemanfaatan teknologi secara baik untuk meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat dunia. Nah, kode etik profesi IEEE ini ada 3 poin utama. Yang pertama itu menegakkan standar integritas tertinggi, perilaku bertanggung jawab, dan perilaku etis dalam kegiatan profesional. Nah, di poin utama ini yang difokuskan yaitu integritas, tanggung jawab, dan sikap etis. Nah, jadi maksudnya apa? Dalam kegiatan bekerja ya, dalam suatu keprofesian, kita sebagai engineer ditekankan untuk memiliki integritas atau kejujuran dan sikap tanggung jawab, karena agar tidak merugikan korporasi dan publik gitu. Jadi misalkan kan engineer itu biasanya bermain dengan data ya. Nah, kita sebagai engineer itu tidak boleh yang namanya memanipulasi data tersebut gitu, demi keuntungan pribadi lah misalnya. Nah, jadi kita harus terbuka terhadap data-data yang dihasilkan. Nah, itu sebagai sikap integritas kita, jujur dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Nah, selanjutnya perilaku etis dalam kegiatan profesional. Nah, berarti dalam kegiatan berprofesi kita harus mengikuti yang namanya aturan, nilai, norma, dan kode etik yang berlaku di lingkungan pekerjaan kita tersebut. Nah, di poin utama ini juga, di poin yang pertama ini bisa kita breakdown lah. Jadi yang pertama itu ada menjunjung tinggi K3. Nah, jadi maksudnya menjunjung tinggi K3 ini termasuk dalam bagian tanggung jawab dan perilaku etis tadi, karena gunanya menjunjung tinggi K3 itu untuk melindungi privasi orang lain, terus meminimalisasi bahaya publik dan lingkungan. Jadi misalnya seorang engineer bekerja dalam arus kuat gitu ya. Jadi, nah dia ini tanpa safety lah ibaratnya. Nah, ini kan sangat membahayakan kalau bekerja tanpa safety, ibaratnya tanpa baju pengaman, sarung tangan, helm gitu. Nah, ini akan membahayakan dirinya sendiri gitu dan merugikan pihak korporasinya. Nah, selanjutnya ada menolak suap dalam segala bentuknya. Nah, itu tadi kan di poin pertama tadi kita difokuskan dalam integritas ya. Jadi kejujuran. Jadi kita harus menolak suap dalam segala bentuknya. Atau bisa dibilang tidak mementingkan pribadi kita gitu, kebutuhan pribadi kita. Jadi kita harus tadi menolak suap agar tidak adanya kerugian terhadap korporasi maupun publik.
Nah, selanjutnya ada menjaga dan mengembangkan kompetensi teknis dan mengambil tugas teknologi yang lain hanya jika memenuhi syarat atau kualifikasi melalui pelatihan atau pengalaman. Nah, maksudnya apa nih? Jadi yang poin yang ini itu kita harus bekerja sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Jadi ibaratnya saya kan misalnya engineer dalam bidang arus rumah. Nah, kan nggak mungkin gitu kalau saya ditugaskan dalam atau mengambil bagian tugas di arus kuat. Nah, kan kompetensi saya tidak terlalu mendalam di arus kuat itu. Jadi saya ini harus sesuai di bidang arus rumah tersebut. Jadi harus sesuai lah dengan kompetensi. Nah, tapi boleh kalau ada syarat atau kualifikasi. Jadi misalnya saya udah mengikuti pelatihan untuk bidang di arus kuat. Nah, itu tidak apa-apa. Oke, selanjutnya poin yang kedua itu memperlakukan semua orang dengan adil dan hormat untuk menghindari pelecehan atau diskriminasi dan menghindari melukai orang lain. Nah, jadi di poin yang kedua ini ditegaskan kita harus bersikap adil dan hormat, kemudian tidak melakukan pelecehan dan melukai orang lain. Jadi ibaratnya kita sebagai engineer ini kan kita harus bekerja sama ya terhadap masing-masing pihak ya. Nah, jadi kalau kita nggak adil gitu, misalnya bergantung pada ras, agama, jenis kelamin, fisik, dan umur gitu, kayak ada segresi sosial lah. Nah, itu kan visi misi suatu perusahaan itu tidak akan tercapai gitu. Jadi kita harus adil semua orang. Kita harus bersikap adil dan hormat kepada semua orang. Dan tadi juga kita harus menghindari pelecehan dalam bentuk apapun, baik verbal ataupun fisik ke orang lain. Nah, selanjutnya yang poin terakhir ini atau poin ketiga, memastikan kode ini ditegakkan oleh unsur-unsur anggota IEEE. Nah, jadi maksudnya kode etik IEEE tadi itu harus dilaksanakan atau dijalankan oleh kita yang terkait, itu electrical engineer. Jadi diharapkan rekan sejawat kita atau rekan kerja dan kita sendiri pun menjalankan lah kode etik tersebut. Nah, itu merupakan contoh contoh etika profesi di bidang teknik elektro yang sudah tertuang di kode etik IEEE. Nah, selanjutnya pandangan saya terhadap kode etik profesi terhadap etika profesi tersebut. Nah, dalam pandangan saya kode etik IEEE ini sudah hampir mencakupi semuanya lah. Jadi kita sebagai engineer, kita harus tinggal menjalankan aja nih yang sudah tertuang di kode etik tersebut. Nah, agar apa? Tadi kode etik IEEE itu kan tujuannya untuk memberikan rasa tanggung jawab secara pribadi ke organisasi. Nah, untuk pemanfaatan teknologi dan meningkatkan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat dunia. Nah, jadi dengan menjalankan kode etik tersebut diharapkan tujuan itu tercapai gitu, dan menghindari yang namanya toxic environment lah ibaratnya. Kemudian pandangan saya juga, saya akan mengikuti SOP ya, atau Standard of Procedure yang berlaku di pekerjaan saya tersebut, dan mengikuti aturan nilai norma yang berlaku di lingkungan tersebut. Nah, jadi saya akan menjalankan lah kode etik tersebut.